Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Penumpang taksi gaib. Tragedi Bintaro di tahun 1987 masih menyisakan misteri sampai kini. Salah satu korbannya masih sering pulang, kadang pakai taksi, ojek, ataupun mencegat orang biasa. Tragedi Bintaro tahun 1987 menyisakan duka kelam untuk sebagian orang, dan di balik duka itu, ada satu misteri yang masih sering menjumpai warga Jakarta sampai sekarang. Banyak orang mengaku mereka diminta mengantar dia pulang. Yang paling sering diminta mengantar adalah supir taksi dan driver ojek online. Tapi tak jarang juga orang biasa pun dicegat untuk mengantarnya pulang ke rumahnya. Mungkin suatu saat kitalah yang akan diminta mengantarnya. Sekitar sebulan yang lalu, aku berkumpul dengan beberapa supir taksi yang paling terkenal di Jakarta. Masyarakat mengenalnya sebagai pengemudi burung biru. Saat itu kami saling berbagi cerita tentang pengalaman mistis yang pernah kami alami. Sesuai dugaanku, para pengemudi burung biru ini mempunyai banyak pengalaman horor yang sangat seru ketika diceritakan sambil menyeruput kopi. Terutama mereka yang mengambil jadwal kalong. Walaupun dikenal sebagai kota metropolitan yang serba gemerlapan, nyatanya Jakarta masih menyimpan banyak misteri yang membuat bulu kuduk ini meremang ketika mendengarnya. Cerita diawali ketika pengemudi A bercerita bahwa semalam sebelumnya ia mendapat orderan untuk menjemput penumpang di daerah Cibubur. Namun yang aneh adalah titik jemput yang tertera di aplikasi ternyata adalah sebuah kuburan yang cukup luas. Ia yang merasa takut pun segera menelpon customer tersebut, tapi tak ada jawaban apapun. Baru saja mau berpindah dari lokasi, ada chat masuk yang bertuliskan, "Tunggu di situ." Merasa mendapatkan instruksi, si pengemudi akhirnya memutuskan menunggu walaupun dengan rasa takut yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Ia membakar rokoknya sambil membuka beberapa media sosial di ponselnya untuk mengusir rasa takut itu. Tapi sampai 3 batang rokok telah ia bakar, penumpang yang ditunggu tak kunjung menampakkan diri. Ia kembali menelpon dan mengirim pesan pada penumpang itu, tapi tak juga ada jawaban. Hingga akhirnya ia menelpon pusat dan menceritakan apa yang ia alami. Yang mengherankan adalah orang pusat yang ia telepon malah memberikan respon yang membuat bulu kuduknya semakin merinding. "Ini orderannya saya tarik saja ya Pak. Soalnya memang beberapa kali kejadian seperti ini daerah itu. Saya cancel saja orderannya. Bapak pindah lokasi saja. Agak rawan daerah situ. Hati-hati," kata operator pusat. Si pengemudi yang mendapatkan jawaban tak mengenakan itu pun segera berpindah dari lokasi tadi. Sepanjang jalan ia memutar spion tengah agar tidak mengarah ke kursi belakang. Hal ini dilakukan karena ia mengaku bahwa sepanjang perjalanan ia merasa ada seseorang yang duduk di kursi itu. Ia selalu tergoda untuk melirik melalui spion tengah. Jadi ia memutarnya sekalian agar ia tak bisa melihat apa yang ada di kursi belakang. Mendengar cerita dari pengemudi ini, pengemudi B langsung menceritakan pengalamannya ketika dulu ia mengantar penumpang ke daerah Bintaro. Jadi, ketika ia sedang melintas daerah Tanah Kusir, ia melihat ada seorang perempuan yang memberhentikan taksinya. Seorang perempuan dengan fashion kuno,
kata pengemudi ini. Perempuan ini mengenakan dress berwarna hitam dengan luaran semacam kardigan berwarna merah. Ia juga menyematkan bandana merah berbentuk pita di rambutnya yang keriting, mengembang seperti gaya Paramitha Rusady sewaktu masih muda. Perempuan ini meminta si pengemudi untuk mengantarnya pulang ke rumahnya yang ada di Bintaro. Beberapa saat setelah penumpang ini naik, ia minta pengemudi untuk memutar radio Prambors karena ingin mendengarkan kelanjutan drama catatan si Boy. Tentu saja si pengemudi sangat terkejut karena drama radio yang dimaksud sudah sangat lawas. Bahkan sudah 2 kali diangkat menjadi film layar lebar. Penumpang ini juga sempat menyebutkan tempat-tempat yang sudah tidak ada lagi seperti Aldiron Plaza dan Happy Day. Si pengemudi yang kebingungan akhirnya hanya diam karena merasa penumpang yang dibawanya benar-benar aneh. Gaya berpakaian yang ketinggalan zaman untuk usianya yang masih tergolong muda. Pembicaraan tentang tempat dan siaran radio masa lalu, juga ketidaktahuannya tentang teknologi zaman sekarang membuatnya berpikir, jangan-jangan perempuan itu bukan manusia. Apalagi ketika perempuan itu kebingungan tentang arah menuju rumahnya, padahal saat itu mereka sudah sampai di daerah Bintaro. Perempuan itu seperti tidak mengenali bangunan-bangunan dan jalan-jalan yang sudah kita lewati. Ia bahkan nampak terkejut ketika melewati Bintaro Plaza yang bersikeras bahwa sebelumnya tidak pernah ada bangunan itu di sana. Hingga akhirnya perlahan-lahan mereka menemukan titik terang menuju rumahnya dan taksi pun berhenti di sebuah rumah yang ada di daerah Bintaro Jaya. Setelah yakin dengan rumah yang dituju, penumpang perempuan itu pun turun dan meminta si pengemudi untuk menunggu, karena dia hendak mengambil uang di dalam. Lumayan lama pengemudi ini menunggu. Ia tengok jam di ponselnya yang sudah menunjukkan jam 11 malam. Berarti hampir setengah jam ia menunggu. Akhirnya ia memutuskan untuk mengetuk pintu rumah itu. Beberapa saat kemudian ada seorang lelaki tua yang membuka pintu. "Mohon maaf, Pak. Tadi saya mengantar anak Bapak. Argonya belum dibayar," kata si pengemudi, mencoba sesopan mungkin. "Anaknya seperti apa, Pak?" jawab si pemilik rumah. "Perempuan, Pak. Masih muda. Pakai kardigan merah. Pakai bandana juga. Tadi masuk ke sini kok, katanya mau ngambil uang." "Memang bukan anaknya ya, Pak?" tanya si pengemudi itu lagi. "Oh, iya, benar berarti. Masuk dulu, Pak. Argonya biar saya yang bayar. Minta tolong print out-nya ya," jawab laki-laki tua itu lagi. Si pengemudi langsung kembali ke mobil untuk mengambil print out untuk perjalanan tadi dan menyerahkannya pada pemilik rumah. Pemilik rumah pun segera masuk ke dalam untuk mengambil uang dan si pengemudi menunggu di ruang tamu. Beberapa saat kemudian pemilik rumah keluar lagi untuk menyerahkan uang dengan nominal yang sesuai dengan tarif argo perjalanan. "Terima kasih, Pak, sudah mengantar anak saya. Maaf agak merepotkan," kata pemilik rumah yang sudah sangat tua itu. "Sama-sama, Pak. Sudah kewajiban saya kok," jawab si pengemudi. "Syukurlah, Pak. Anak saya pulang lagi. Biasanya anak saya itu tiap bulan pulang, Pak. Tapi ini sudah beberapa tahun nggak pulang," cerita si pemilik rumah. "Memangnya biasanya tinggal di mana, Pak?" tanya si pengemudi penasaran. "Saya mau cerita sedikit, tapi Bapak nggak usah takut ya. Biar Bapak nggak penasaran. Saya jadi bisa cerita," kata lelaki tua itu. "Memangnya kenapa, Pak?" tanya si pengemudi. "Anak saya itu kelahiran tahun 68. Tahun 87, kereta yang ditumpanginya tabrakan. Anak saya meninggal di tempat.
Jawab si lelaki tua itu. Hah? Yang benar, Pak? Tanya si pengemudi tak percaya. Ini loh, saya ada fotonya. Coba Bapak lihat dulu. Benar nggak itu yang naik taksi Bapak tadi? Jawab lelaki tua sambil menyerahkan sebuah foto hitam putih. Si pengemudi langsung mengambil foto itu dan mengamatinya dengan jelas. Dan matanya pun terbelalak. Karena yang ada di foto hitam putih itu benar-benar perempuan yang tadi menaiki taksinya. Perempuan itu berdiri dengan teman-temannya di depan bangunan lawas yang ia kenali sebagai Melawai Plaza. Namun dengan suasana serba zaman dulu. Pengemudi itu mencoba mengorek ingatan masa lalunya yang terkenang tentang lintas Melawai. Tempatnya nongkrong puluhan tahun lalu itu ketika ia masih remaja. Dulu, waktu istri saya masih ada, anak saya itu tiap bulan pulang, Pak. Kadang naik taksi, entah taksi online atau taksi biasa begini. Kadang naik ojek, tapi kadang juga minta diantar orang biasa. Ya, senemunya begitulah. Kalau ada yang lewat dicegat. Tapi anehnya kadang bisa pesan lewat aplikasi juga. Saya juga nggak tahu kok bisa begitu. Semenjak istri saya meninggal, dia sudah jarang pulang. Cerita lelaki tua itu. Tapi kalau sudah mengantar gini, nggak diikutin lagi kan, Pak? Duh, kok saya jadi takut ya? Tanya pengemudi itu khawatir. Setahu saya sih enggak, Pak. Tenang saja, anak saya itu nggak nakal kok, jawab lelaki tua itu. Setelah itu si pengemudi langsung berpamitan dari tempat itu. Sesaat sebelum memasuki mobil, matanya tertuju pada genteng rumah itu. Jantungnya seketika berhenti berdetak karena ia melihat perempuan tadi melayang di atas genteng mengenakan gaun putih panjang. Perempuan itu terlihat melambaikan tangan padanya sambil tersenyum. Pengemudi itu pun langsung memasuki mobil dan pergi dari tempat itu dengan keringat dingin yang mengucur deras. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojo Wedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.